Pada video kali ini kita akan membahas sinopsis dan review film Godzilla vs. Kong. Tapi seperti biasa, pastikan kalian sudah memencet tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi channelnya agar kalian gak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Godzilla vs. Kong adalah film action yang menampilkan dua monster legendaris dan paling terkenal di muka bumi saat ini, yaitu Godzilla dan Kong. Film yang disutradarai oleh Adam Wingard ini merupakan sequel langsung dari film Kong Skull Island tahun 2017 dan Godzilla King of the Monster pada tahun 2019, yang menjadi film keempat dari franchise Monsterverse yang dimulai sejak film Godzilla pada tahun 2014. Jejak rekam Godzilla dan Kong di dunia film sudah sangat panjang sekali, dan dua monster ini sudah termasuk ke dalam ikon legendaris. Bagi Godzilla, monster asal Jepang, film ini adalah film ke-36 yang dimulai sejak film Godzilla pada tahun 1954. Sedangkan bagi Kong, monster primata asal Hollywood, film ini menjadi film ke-12 sejak film pertamanya King Kong pada tahun 1933. Tentunya, film yang dirilis oleh Warner Brothers Pictures pada 31 Maret 2021 di bioskop dan HBO Max ini akan menyuguhkan pertarungan seru antara dua monster yang sudah pasti akan membuat kota tempat bertarungnya porak-poranda. Sudah siap menyaksikan mereka beradu kekuatan? Simak dulu review berikut sebelum menontonnya. 5 tahun setelah Godzilla mengalahkan King Ghidorah, monster dari laut itu terdeteksi muncul kembali dan meluluh lantakan fasilitas teknologi milik perusahaan Apex di Pensacola. Bernie, salah satu karyawan Apex, menemukan perangkat besar di basement paling bawah ketika Godzilla menghancurkan tempat itu. Sebagai salah satu artis podcast, Bernie menceritakan semua kejadiannya di kanal podcastnya. Sementara itu, Kong bangun tidur dalam kondisi marah dan melempar sebuah batang pohon ke langit yang ternyata adalah sebuah kubah terselubung. Ja, bocah cilik yang dekat dengannya, mengabarkan kepada Dr. Eileen tentang kondisi Kong. Di tempat lain, Dr. Lin disambangi oleh Walter, CEO Apex, untuk diminta bantuannya menemukan sumber tenaga di Hollow Earth. Lin mengunjungi Eileen dengan mengajukan ide untuk membawa Kong menemukan jalan menuju Hollow Earth. Dalam perjalanan laut, mereka tiba-tiba diserang oleh Godzilla. Terjadi pertarungan di laut yang banyak menelan korban jiwa dan hancurnya banyak kapal. Dengan mematikan mesin kapal, mereka berhasil mengelabui Godzilla untuk pergi dari tempat itu. Sementara itu di Pensacola, Madison, Russell, dan Josh berhasil membujuk Bernie untuk membawa mereka ke reruntuhan fasilitas teknologi Apex untuk menemukan perangkat besar yang pernah dilihatnya. Tidak menemukan perangkat itu, mereka justru terbawa di dalam kargo yang dikirim ke Hong Kong melalui lorong rahasia. Tidak berdaya setelah bertarung dengan Godzilla, Kong dibawa ke Antartika dengan menggunakan puluhan helikopter. Sesampainya di sana, Ja berhasil meyakinkan Kong untuk masuk ke dalam lorong menuju Hollow Earth, yang kemudian diikuti oleh mereka dengan mengendarai HEAV. Mereka takjub dengan pemandangan Hollow Earth yang tampak seperti lipatan kertas, di mana posisi atas sama dengan bawahnya dan minim akan daya gravitasi. Di sana Kong menemukan sisa kaumnya dan mengambil sebuah kapak yang terbuat dari salah satu sirip punggung Godzilla. Kapak itu bereaksi dan membuat Godzilla yang berada di Hong Kong menembakkan sinar dari mulutnya. Efek sinar itu adalah membuat lubang raksasa yang tembus hingga ke Hollow Earth. Kong segera keluar dari Hollow Earth, menyambut tantangan Godzilla. Maya mengambil sampel sumber tenaga yang langsung dikirim secara daring ke pusat fasilitas teknologi Apex Hong Kong yang sedang mengaktifkan Mecha Godzilla, robot Godzilla berukuran raksasa. Ketika mendapat tenaga itu, Mecha Godzilla lepas kontrol dari kendali Ren Serizawa dan mulai melakukan pengerusakan di Hong Kong. Tentu saja, aksinya ini langsung disambut oleh Godzilla. Apakah akan terjadi pertarungan segitiga antara mereka? Atau justru Godzilla dan Kong bersekutu? Tonton sampai selesai filmnya
untuk mengetahui semua jawaban dari pertanyaan tadi. Sesuai judulnya, kita pastinya mengharapkan pertarungan yang sengit antara dua monster yang diakui sebagai rajanya para monster ini. Pertemuan mereka akan menasbihkan salah satu dari mereka sebagai raja yang sesungguhnya. Akankah kita menemukan jawabannya di film ini? Dari 3 film sebelumnya, kita sudah tahu bahwa mereka bukanlah sosok antagonis, meski kehadiran mereka mendatangkan malapetaka dahsyat bagi warga kota sebagai lokasi pertarungan. Walau tidak menyatakan diri sebagai sosok protagonis dan membela umat manusia, Godzilla selalu berada di sisi manusia dalam menghadapi para monster yang berusaha merusak kehidupan di bumi. Pada dasarnya, niat Godzilla bukanlah membela manusia. Jika bisa dibilang egois, dia hanya menegaskan kepada penduduk bumi bahwa dia adalah rajanya para monster. Seperti yang bisa kita saksikan di akhir film Godzilla, King of the Monsters. Dia adalah alpanya para monster. Lalu di mana posisi Kong yang juga dianggap rajanya monster dengan julukan King di depan namanya? Sejatinya, mereka berdua memang belum pernah bersuah. Baru kali inilah mereka berhadapan head to head dan saling mengukur kekuatan. Kong sendiri di awal film diceritakan terkurung dalam kubah observasi dan baru dibawa keluar pulau sebagai penunjuk jalan menuju Hollow Earth. Sialnya, dalam perjalanan laut, Godzilla muncul dan terjadi pertandingan ronde pertama. Pertarungan dahsyat tidak terhindarkan dan merusak banyak kapal laut milik militer Amerika Serikat. Ronde pertama dimenangkan oleh Godzilla. Setelah Kong menemukan kekuatan di Hollow Earth, mereka bertarung lagi di kota Hong Kong yang kemudian disela dengan kehadiran Mecha Godzilla. Terjadi dilema di titik ini. Siapa yang harus jadi lawan utama mereka? Kehandalan utama film Godzilla vs Kong adalah tampilan special effect yang sangat bagus, detil dan rapi. Kita akan dibuat takjub dengan betapa detailnya tubuh Godzilla ditampilkan lengkap dengan sisik dan kerutan kulitnya. Ditambah lagi dengan ekspresi garang ketika kamera fokus kepada wajahnya. Begitupun dengan tampilan Kong, dengan bulu-bulu yang terlihat sangat nyata, terutama ketika terkena air hujan, benar-benar sangat apik sekali. Pertarungan mereka juga terlihat sangat realistis dan penuh koreografi perkelahian yang sangat bagus. Kehancuran banyak bangunan adalah efek dari perkelahian mereka yang sayangnya tidak diperlihatkan dampaknya kepada penduduk sekitar. Kecanggihan special effect ini kemudian dibantu dengan kecermatan sinematografi dan editing yang tidak kalah apik. Keindahan Hollow Earth yang tampak sangat fantastis adalah hasil terbaik tim sinematografi di bawah pimpinan Ben Saracen ini. Kita akan terperangah saat melihatnya, terutama dengan penggambaran gunung-gunung yang saling terbalik atas bawah dan juga para makhluk di dalamnya. Dan dengan editing yang rapi, mata kita tidak terasa lelah saat melihat seluruh pertarungan para monster, serta tensi film tetap terjaga. Rasanya memang aspek teknis film berdurasi 1 jam 53 menit ini nyaris sempurna dan akan sulit ditandingi oleh film lain untuk beberapa tahun ke depan.